Selamat pagi, saya Chandra Wijaya, dokter yang bertugas saat ini. Saat ini, saya akan melakukan asuhan persalinan normal. Mari kita mulai. Mengenali gejala dan tanda kala 2, yaitu yang pertama, ibu merasa adanya dorongan kuat dan meneran. Kemudian yang kedua, ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada vagina. Yang ketiga, perineum tampak menonjol. Dan yang keempat, vulva dan sphincter ani membuka. Selanjutnya, pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir, yaitu tempat yang datar dan keras yang sudah dialasi dengan kain, kemudian lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Selanjutnya, kain bedong yang sudah dibentangkan beserta kain pengganjal bahu bayi, balon penghisap dan ambubek, kemudian obat-obatan seperti vitamin K dan obat tetes mata, dan siapkan juga oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai dalam partus head. Lalu kita pakai celemek plastik dan lepaskan serta simpan semua perhiasan yang dipakai, kemudian cuci tangan menggunakan metode 6 langkah WHO dengan air bersih. Pemeriksa memakai sarung tangan DTT pada tangan yang digunakan untuk periksa dalam. Lalu, pemeriksa memasukkan oksitosin pada jarum suntik dengan menggunakan sarung tangan DTT steril, dan jangan sampai terkontaminasi dengan alat suntik. Lalu, menyeka vulva dan perineum dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan kasa yang sudah dibasahi air DTT. Jika introitus vagina dan anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Lalu, buang kasa pembersih yang terkontaminasi, dan selanjutnya kita akan ganti sarung tangan jika terkontaminasi. Lepas dan rendam dalam larutan klorin 0,5%, kemudian setelah itu lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Kemudian setelah itu lepaskan sarung tangan yang kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian rendam dalam larutan klorin selama 10 menit. Setelah itu, kita akan periksa DJJ setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal yaitu 120-160 kali per menit, serta mengambil tindakan bila ada temuan yang abnormal. Lalu, kita menyiapkan ibu dan keluarga dan beritahukan ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Kemudian, tunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran dan lanjutkan pemantauan kesehatan dan mendokumentasikan temuan-temuan yang ada. Lalu, jelaskan kepada keluarga untuk selalu mendukung dan memberikan semangat, dan minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu meneran. Setelah itu, laksanakan bimbingan meneran di mana saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran, dan anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan meneran dalam waktu 60 menit. Selanjutnya, kita akan meletakkan handuk bersih di perut ibu jika kepala bayi sudah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Lalu, letakkan kain yang bersih yang sudah dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu, lalu kita pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Persiapan pertolongan kelahiran bayi layarnya kepala, dan setelah tampak kepala bayi yang membuka vulva dengan 5-6 cm, kita lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih, dan letakkan tangan yang lain di kepala bayi, dan lakukan tekanan yang lembut dengan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala keluar perlahan-lahan, dan anjurkan ibu meneran perlahan-lahan dan bernapas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Seka dengan lembut wajah mulut hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Lalu periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat, dan jika ada, ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi dengan segera dan lanjutkan proses kelahiran bayi. Setelah kepala bayi melakukan putaran paksa luar, kita tempatkan kedua tangan secara biparietal. Lalu anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya, dan dengan lembut menggerakkan ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul ke bawah arkus pubis.
dan kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung bokong, tungkai, dan kaki. Lalu kemudian pegang kedua mata kaki bayi, memasukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki ibu jari dan jari lainnya. Kemudian setelah itu lakukan penilaian pada bayi baru lahir. Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas, atau megap-megap, lakukan langkah resusitasi. Kemudian keringkan bayi dan letakkan bayi di atas perut ibu dan periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Beritahu bahwa ibu akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi kembali. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 international unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Setelah 2 menit pasca persalinan, kita akan menjepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian, dorong isi tali pusar ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusar pada 2 cm dari klem pertama. Kemudian, setelah itu, kita potong tali pusar menggunakan gunting. Selanjutnya, keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Kemudian, ganti handuk basah atau kain dengan kain yang kering, lalu kita biarkan bayi di atas perut ibu. Letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu ke kulit bayi, lalu letakkan bayi tengkurap di dada ibu, dan luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau payudara ibu. Lalu selimuti bayi dan ibu dengan kain dan hangat, lalu kita pasang topi di kepala bayi. Selanjutnya, pindahkan klem pada tali pusar hingga berjarak 5-10 cm dari depan vulva. Lalu kita letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi dan tangan lain meregangkan tali pusar. Setelah uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lalu kita akan lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah belakang dan atas atau dorsokranial secara hati-hati untuk mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu atau anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Setelah itu, lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Dan jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali pusat selama 15 menit, maka ulangi pemberian oksitosin 10 international unit intramuskular. Kemudian menilai kandung kemih jika penuh dan mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik. Meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan dan mengulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Lalu merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit. Dan bila terjadi perdarahan, keluarkan plasenta secara manual. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan secara hati-hati. Kita akan memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilih dengan lembut. Perlahan melahirkan selaput ketuban tersebut jika selaput ketuban robek. Pakai sarung tangan DTT atau steril untuk periksa vagina dan serviks ibu dengan seksama dengan menggunakan jari-jari tangan atau klem DTT steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Kemudian, segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Caranya,
dengan meletakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau fundus teraba keras. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik, ambil tindakan yang sesuai. Kemudian setelah itu periksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu maupun bayi, dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Kemudian letakkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus yang sudah disediakan. Kita evaluasi jika ada laserasi pada vagina dan perineum. Segera lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan yang aktif. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Lalu biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Setelah 1 jam, segera kita akan lakukan penimbangan atau pengukuran badan bayi. Kemudian setelah itu beri tetes mata antibiotik serta profilaksis. Dan berikan juga vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah suntikan 1 jam pemberian vitamin K, kita berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Kemudian letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusukan. Bila bayi belum berhasil menyusu dalam 1 jam pertama, maka biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Lalu dievaluasi pemantauan kontraksi dan mencegah pendarahan pervaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan dan setiap 20-30 menit pada jam kedua persalinan. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan yang sesuai dengan penata laksanaan atonia uteri. Lalu ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus serta menilai kontraksi, dan evaluasi serta estimasi jumlah kehilangan darah. Kemudian kita periksa nadi ibu dan pastikan keadaan umum ibu baik, lalu periksa kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Periksa temperatur ibu setiap 1 jam setelah 2 jam pasca persalinan, lalu melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak abnormal. Lalu periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik serta suhu tubuh normal kemudian. Setelah itu, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Cuci dan bilas semua peralatan yang telah terkontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah. Kita bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering, lalu pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI dan anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minum dan makanan yang diinginkan. Lalu dekontaminasi tempat persalinan dan celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Lepaskan dalam keadaan terbalik, lalu rendam ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Selanjutnya, pemeriksa kembali mencuci tangan dengan metode 6 langkah menurut WHO. Selanjutnya, kita akan lengkapi partograf dan kita periksa tanda-tanda vital dari pasien dan asuhan kala 4.